Om Swastiastu. Saya Iwayan Surate SPD, guru sekaligus diberikan tugas tambahan sebagai kepala sekolah di SD Negeri 2 Buanegiri, Kecamatan Bebandem. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi terkait dengan program kegiatan yang kami rancang, kami laksanakan di sekolah kami, yaitu program Bank Literasi. Nah, program kegiatan Bank Literasi ini dilaksanakan baik dalam kegiatan pembelajaran, dalam kegiatan intrakurikuler maupun dalam kegiatan ekstrakurikuler. Nah, dalam program Bank Literasi ini diawali dengan pemetaan, asesmen diagnostik terhadap kebutuhan belajar, profil belajar siswa, kemudian minat dan bakat siswa itu sendiri. Jadi kebetulan di sekolah kami untuk tahun pelajaran 2023-2024 kami memiliki siswa dengan jumlah 120 orang. Nah, dalam kegiatan atau program Bank Literasi ada beberapa kegiatan terangkum dalam kegiatan pembiasaan, kemudian ada kegiatan yang dilaksanakan secara kolektif, secara bersama-sama. Nah, pertama adalah kegiatan Gelidi Pari. Apa itu Gelidi Pari? Gelidi Pari adalah akronim dari Gerakan Literasi di Pagi Hari. Nah, Gerakan Literasi di Pagi Hari ini adalah sebagai satu pembiasaan, di mana siswa setelah melaksanakan kegiatan pembersihan di sekolah, melaksanakan rutinitas pembiasaan membaca buku non-teks pelajaran. Jadi siswa diarahkan membaca buku, baik itu di teras sekolah ataupun di tempat-tempat yang kiranya nyaman untuk siswa melakukan kegiatan literasi. Awali dengan arahan dari Bapak Ibu Guru, selanjutnya siswa secara sadar melakukan kegiatan tersebut, sehingga nantinya harapannya kegiatan literasi, kegiatan Gelidi Pari bisa membudaya di sekolah kami. Nah, kedua, di sekolah kami juga menerapkan program yang namanya kelas berbagi. Apa itu kelas berbagi? Kelas berbagi ini adalah tindak lanjut apresiasi daripada gerakan Gelidi Pari, di mana untuk setiap minggu, khususnya di hari Sabtu pagi hari setelah anak-anak melaksanakan pembersihan, kemudian melaksanakan pembiasaan membaca buku non-teks, itu oleh program Gelidi Pari. Setelah itu anak-anak berkumpul di lapangan melakukan persembahyangan puji trisandia bersama. Nah, setelah itu kurang lebih waktu 20 menit dimanfaatkan, diberikan ruang bagi anak-anak yang sudah siap untuk berbagi cerita, berbagi pengalaman tentang apa yang mereka dapatkan selama membaca buku dari hari Senin sampai hari Jumat. Jadi anak-anak diberikan kesempatan untuk berbagi pengalaman, berbagi cerita kepada teman-temannya, termasuk juga kepada Bapak Ibu Guru. Nah, itu yang namanya kelas berbagi. Nah, kami mengagendakan rutin dilaksanakan setiap minggunya, sehingga jadi anak-anak akan terlatih untuk berbicara, terlatih untuk berkomunikasi kepada teman-temannya, termasuk juga kepada Bapak Ibu Guru. Bagi siswa yang belum bisa tampil, dia akan merasa termotivasi karena temannya sudah berhasil berani tampil di depan. Nah, itu terkait dengan program kelas berbagi. Kemudian yang ketiga, ada yang namanya program literasi budaya. Nah, apa itu literasi budaya? Nah, program literasi budaya ini adalah satu program yang poinnya bagaimana anak-anak mampu menghargai kearifan lokal. Salah satunya adalah nyastre, yang mana nyastre ini sudah dewasa ini sudah mulai kita tinggalkan sendiri. Jangankan anak-anak, jadi orang dewasa juga sudah mulai melupakan, meninggalkan budaya literasi, khususnya dalam bidang nyastre atau nyurat aksara Bali. Nah, oleh karena itu kita di sekolah mengupayakan melalui program Bank Literasi ini, khususnya dalam kegiatan literasi budaya, dibuatkanlah program ekstra nyastre, di mana anak-anak dilatih nyurat aksara Bali.
Bali, dan pada momen-momen tertentu anak-anak juga diikutkan dalam kegiatan lomba-lomba yang sudah anak-anak ikuti. Dan Astuntare di sekolah kami, anak-anak juga sudah bisa berhasil, baik itu pada kegiatan apresiasi bulan bahasa, jadi anak-anak sudah berhasil menjadi juara baik itu di tingkat desa adat maupun di tingkat pedesaan. Nah, itu adalah suatu upaya yang kami lakukan, bukan nilai juara yang kami pentingkan, tapi bagaimana merangsang memotivasi anak agar secara sadar diri mereka ingat dengan budayanya sendiri di tengah gempuran budaya asing, kemajuan zaman, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Prinsip kami adalah menanamkan berpikir global, bertindak lokal. Jadi wawasan kita boleh seluas mencakup wawasan seluruh dunia. Kita bisa mengetahui perkembangan zaman, kemajuan teknologi, tetapi jangan sampai lupa dengan budaya, kearifan lokal, jati diri kita sebagai orang Bali. Nah, itu salah satu program dalam bidang literasi budaya Bali, khususnya dalam bidang Yastri. Nah, kegiatan lain juga kami himpun dalam kegiatan pesantian atau mekidung. Jadi anak-anak diajarkan belajar untuk bagaimana memegang prinsip ngayah. Jadi dalam kegiatan upacara agama ataupun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di sekolah, baik dalam purnama tilam maupun hari tertentu, misalnya hari Saraswati, anak-anak dilatih untuk ngayah, khususnya dalam kegiatan mekidung, baik itu dalam sekar alit maupun sekar madir. Jadi kebetulan saya sendiri sebagai guru atau pelatih ekstra pesantian. Nah, selanjutnya ada kegiatan di bidang olahraga, ya. Nah, ada ekstra karate, kemudian ada ekstra catur, dan dalam bidang sains juga ada pilihan anak-anak terkait dengan sains club. Jadi dipersiapkan anak-anak untuk mengikuti perlombaan-perlombaan, misalnya OSN. Nah, dalam bidang seni tadi tertinggal ada satu lagi yang sering kita gunakan dalam kegiatan upacara, yaitu dalam kegiatan ekstra tari. Jadi sekolah kami melaksanakan kegiatan ekstra tari itu rutin setiap seminggu sekali, khususnya di hari Minggu dari jam 8 sampai jam 10. Jadi anak-anak sangat antusias mengikuti kegiatan tersebut. Jadi kebetulan juga guru tari kami manfaatkan dari masyarakat yang ada di lingkungan SD Negeri 2 Buanegiri sebagai instruktur atau pembina ataupun sebagai pelatih tari. Nah, itu dalam kegiatan literasi budaya. Nah, selain kegiatan gelidi pari, kemudian kelas berbagi, kemudian ada literasi budaya Bali, ada program kegiatan lain, yaitu misalnya kelas literat, kemudian kelas inspirasi. Nah, kelas literat ini adalah diambil dari kelas yang paling banyak siswanya berprestasi dalam kegiatan kelas berbagi, kemudian paling tertib, kemudian paling membudaya melaksanakan kegiatan literasi. Inilah yang kami nanti berikan apresiasi sebagai predikat kelas literat. Kami sudah rancang yang kelas literat nanti akan mendapatkan apresiasi penghargaan berupa piala. Dan nanti yang mendapatkan juara 1, 2, dan 3 bisa menaruh piala penghargaan itu di sudut baca atau pojok baca di kelasnya masing-masing. Nah, itu program kelas literat atau kelas inspirasi yang kami programkan, sehingga nanti mudah-mudahan bisa memacu motivasi, memberikan semangat kepada anak-anak untuk melaksanakan kegiatan bank literasi ini secara maksimal. Dan semoga kegiatan ini bisa bermanfaat, tentunya meningkatkan motivasi belajar anak. Kemudian yang paling utama adalah merubah pola perilaku karakter anak untuk jangan abai terhadap kegiatan-kegiatan positif, dan jangan lupa melaksanakan
kegiatan-kegiatan yang kiranya bermanfaat untuk diri sendiri dan bermanfaat untuk orang lain. Demikian, semoga bermanfaat. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikada Septiari. Saya siswa kelas 6. Saya mengikuti program sekolah, khususnya program literasi budaya pada kegiatan ekstrakurikuler. Pada kegiatan ekstra pesantian, saya sangat senang karena diberikan kebebasan memilih jenis ekstra sesuai minat dan bakat. Materi yang diberikan adalah sekar alit dan sekar mayit. Semoga kegiatan ini bermanfaat dalam upaya pelestarian budaya Bali. Om Santi 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 Om.